guys, oke sekarang we next to correlational formula ya. Jadi perhitungan correlation itu seperti when you want to make a research ya. Ketika kalian mau buat penelitian, tapi penelitian itu judulnya kayak relationship gitu. Jadi ada hubungan. So for example, ternyata game itu ada hubungannya dengan vocab anak gitu, saling berkaitan. Nah, atau for example keinginan anak dalam belajar, keinginan siswa dalam belajar ya, motivation dari mereka sendiri itu ada hubungannya dengan nilai dari mereka di kelas. Nah, ini adalah rumus dari person product moment correlation. So if you want to make correlation formula ya. Jadi kalau kalian mau pakai correlation formula, rumus dari hubungan correlation itu pakainya person product moment. Nah, rumus person product moment correlation itu yang gimana? Yang kayak begini. Oke. Jadi RXY sama dengan N. Jangan lupa N itu total number of your student. So if your student ada sekitar 20 ya berarti di sini 20. Kalau misalnya ada 10 berarti sini 10. Kalau ada 50 gimana Miss? Ya berarti di sini 50 ya. Nah, di sini ada sigma XY dikurang sigma X baru dikurang sigma Y ya dalam kurungnya per ini akan buka kurung pertama N dikali sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung akar besarnya dikalikan dengan yang di bagian Y. Nah, ini contoh. Oke, this is the example. Ini contohnya. Jadi contohnya aja research-nya itu judulnya kayak begini. For example, correlation between English vocabulary and composition achievement of the first semester English department students. Oke, ini contoh dari sebuah research penelitian correlation, penelitian korelasi, penelitian hubungan. Oke. Nah, di sini dikatakan begini, judulnya ada korelasi antara vocabulary kosakata bahasa Inggris dengan composition achievement ya, yang dia dapatkan students yang mereka dapatkan di first semester. Jadi di semester pertama. Nah, jadi contohnya itu kayak X-nya itu dengan Y. X-nya itu vocabulary, Y-nya ini composition achievement of the first class. Nah, Miss gak akan jelaskan kayak agak susahnya ya. Kita langsung di angkanya karena nanti untuk ujiannya itu langsung bermain di angkanya. Nah, sama seperti ketika kalian waktu kalian mau counting something yang dipakai kayak table form, test formula gitu ya. Di person product moment pun seperti itu. Jadi tetap ada yang namanya nilai-nilai yang awal ya, nilai-nilai awal dasarnya itu tetap ada. Nah, di sini ada yang namanya X dan Y seperti yang Miss bilang tadi, dan ini ada angkanya. Nah, angka-angka ini adalah nilai yang students itu dapetin. Jadi satu anak dia dapat nilai untuk vocabnya 8, untuk yang akhirnya setelah di composition achievement semuanya 9. Jadi kayak begitu. Oke. Nah, di sini Miss kasih contoh studentsnya itu ada 11 ganjil ya. Kalau biasanya Miss kasih contoh mungkin 20 students, 10 students ya, sekarang 11. Kalau perhitungan 11. Jadi sebenarnya sama aja. Yang penting rumusnya benar ya. Nah, sekarang ini. Ini contohnya ada 1 2 3 4 5 6 sampai 11 ya, till 11, 1 till 11. And then we move here. Kita pindah ke sini. Nah, ketika kalian mendapatkan nilai-nilai angka-angka yang sudah ada, kalian harus buat tabel kayak begini. Jadi bikinnya satu kali begini.
Nah, yang warna hitam ya, yang warna hitam ini adalah nilai awal. Ini ya X. Yang ini. Yang Y nilai yang di sini. Nah, sekarang kita harus cari X pangkat 2-nya berapa. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. 6 kali 6 36. 7 kali 7 49, 9 kali 9 81 dan seterusnya sampai di bawah. Oke? Kalau sudah dapetin hasilnya X pangkat 2-nya, sekarang kita cari Y. Ya. How to find the Y-nya ini? Y-nya sama, dikalikan juga. Jadi 9 dikali 9 sama dengan 81. 7 kali 7 49. 8 kali 8 64, 9 kali 9 1, 6 kali 6 36 dan seterusnya. Nah, sekarang di kolom tabel paling terakhir yaitu XY. XY berarti X dikali Y. Jadi X dikali Y 8 dikali 9, 6 dikali 7. So kayak di sini 8 dikali 9 hasilnya 72. 6 dikali 7 hasilnya 42. 7 kali 7 hasilnya 49. 8 dikali 7 hasilnya 56. 6, X-nya 6, Y-nya 6, itu 36. Jadi X dikali Y ya, bukan X pangkat 2 dikali Y pangkat 2, bukan. Tapi X dikali Y sama dengan ini, XY hasilnya ini. Nah, setelah kalian mendapatkan semuanya, ini di sum up. Jadi dijumlahin, totalin. Jadi X ini sum up dari X ini berapa? 83. Jumlah total. Jadi 8 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Hasilnya 83. And then yang X pangkat 2-nya juga ditambahin semua. Nah, 64 ditambah 36 tambah 64 tambah 49 dan seterusnya. Akhirnya dapatlah sum of X pangkat 2, 635. Nah, yang ini adalah hasil dari sum of Y. Yang ini sum of Y pangkat 2. Yang ini 640 sum of dari XY. Oke? Nah, jadi jangan lupa di sininya. Ya. Nah, sekarang kita pindah di rumus. Jadi, rumus yang ini tadi kita pindahin ke sini. Ya. Rumus yang ini kita pindahin sini. So, if you want to count person product moment correlation, you need to find this first ya. Jadi, temuin dulu ini yang pertama. After you find this, baru bisa next-nya ke sini, move-nya ke sini. Nah, sekarang kita move-nya di sini ya. N itu adalah 11. Total students-nya itu 11. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nih. 1 sampai 11. N itu 11. Don't forget N total number of student ya. Jadi N dikali sigma XY. 11 dikali sigma XY yang mana? Ini 640. Nah, jadi kalau kalian masih agak bingung, bisa tulis kayak begini ya. Kayak gini. Bisa begini. Ini. Nah, sekarang tinggal. Jadi sigma X itu 83. Sigma sum of dari X kuadrat itu 635. Sum of dari Y itu 84. Sum of dari sum of dari Y pangkat 2 itu 652. Sum of dari XY 640. Oke. Nah, sekarang yang ini kita pindahin sini. N 11. Sum of dari XY 640. Semoga kelihatan ya, 640. Dikurang, ini dikurang sum of X. Ini 83 titik itu kali, dikali sum of Y 84. Jadi 83 kali 84 per, per akar
dari dalam kurung yang pertama N lagi 11, jumlah total siswa 11 dikali sum of X pangkat 2. Ini sum of X pangkat 2 635. Nih 635 dikurang tutup kurung lagi di dalamnya sum of X 83. Nah ini 83 tutup kurung baru dikalikan lagi, jadi nanti 83 kali 83 tutup kurung titik kali, jangan lupa titik itu kali. N sama 11 dikali sum of Y 84 ya, baru oh sorry guys, sum of Y kuadrat nih yang ini 652 dikurang sum of Y yang di atas 84 baru dikalikan 84 lagi. Nah ini hasilnya. Nah sekarang ini jadi 11 dikali 640 itu 7040 dikurang 83 kali 84 6972 ya. Lalu di bawahnya 11 dikali 635 6985 kurang 83 kali 83 6889 tutup kurung kali lagi tapi buka kurung. Ini yang kurung yang kedua ya. 11 kali 65 hasilnya ini 72 7172 dikurangin 84 kali 84 7056. Nah sekarang kita pindah ke bawah. 7040 dikurangin 6972 hasilnya 68. 6985 dikurang 6889 hasilnya 96. 7172 dikurang 7056 hasilnya 116. Nah ini masih akar dan ini masih di dalam kurung dan ini dikali, jadi turun lagi ke bawah guys. Jadi ini 68 turun ke bawah per masih dalam akar 96 dikali 116 itu sama dengan 11.136. Oke? And then kita tarik akarnya, kita buka akarnya. Jadi di sini tinggal 68 per akar dari 11.136 itu akar dari 11.136 105,5272,477. Nah, kalau kayak gini gimana? Jadi gini, Miss pernah bilang after to that di tes itu 3 angka ya, 3 angka di belakang desimal. Oke, 3 angka. Nah, kalau correlation itu 4 angka. Jadi yang kita ambil adalah 5272. Jadi 105,5272 ini hasilnya. Nah, sekarang 68 dibagi 105,5272 RX-nya dapatnya ini 0,6443. Nah, inilah hasil perhitungan dari suatu hubungan. Nah, baru nanti kita akan membuat namanya scatter plot. Scatter plot itulah yang akan menunjukkan apakah ada correlation, apakah ada korelasi, apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan, atau hubungannya negatif, bukan hubungan yang positif, ya gitu. Nah, oke. Sampai di sini kita akan lanjut video selanjutnya. Habis ini break dulu, nanti kita lanjut untuk bagian-bagiannya ya untuk scatter plot. Well, kita mulai ya. 1, 2, 3. Yo, ayo di subscribe channel ini yo. Ayo like, komen, kalau nggak aku tembak pala kalian satu-satu. Woi, mana kayak gitu liriknya? Bacot kau. Pemirsa, saksikanlah sulap yang spektakuler yang tidak bisa dilakukan oleh pesulap dimanapun di seluruh dunia. Bisa dilihat di sini bahwa aku akan mengeluarkan kelinci dari topi sulapku ini. Simsalabim, abrakadabra, tada! Aku di sini bang. Apalah kau ni? Kenapa pula kau buat aku malu di depan penonton? Maaf bang, tadi aku sak berak lah bang.
Maaf para pemirsa karena tadi ada kesalahan teknis. Sekarang aku akan kasih yang benaran ya. Ini yang benaran ya. Kelinci ini akan ku masukkan ke dalam topi dan dia akan menghilang. Simsalabim, abrakadabra dan lihatlah. Tada! Apa nih? Kenapa kau masih ada di sini lah, woi? Apa lah kau nih? Kenapa kau nggak langsung masuk ke pintu rahasia? Kan udah dari kemarin ku bilang. Iya, slow bang. Janji sekarang ini aku benaran nih bang. Ku pecah aja lah, kau udah gak betul lah kerja kau nih. Maaf bang, aku janji nih kali ini aku bakal serius nih bang. Ya, sumpah. Benaran nih bang, aku bakal nurut sekarang kalau Oke, nah sekarang ini scatter plot ya. Jadi tadi ini mes hapus, ini scatter plot. Nah, kalau mau buat scatter plot itu sama seperti kalian bikin kayak yang di histogram ya, diagram histogram, diagram poligon, nah itu sama. Tapi bedanya kalau scatter plot itu dia titik. Oke, nah sekarang, oke. Y dengan X ya, Y di atas, X di bawah. Nah, sama guys. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, sama. Nah, kenapa sampai 10? Karena nilainya hanya sampai 10 ya. Bukan, ini angka yang di sini bukan number of student, bukan ya, tapi ini skor. Ini skor guys, ini skor. Nah, sekarang kita lihat begini. X yang pertama 8, Y-nya 9. X-nya 8, Y-nya 9. Jadi kita cari sini. X 8, Y 9. Jadi kita tariklah dari sini ya, sini dia naik sampai sini. Oke, kita dapat titik pertama, kasih X. Sekarang kedua, 6 dengan 7, X nya 6, Y nya 7. X 6, Y nya 7 di sini. Jadi dia tarik atas. Terus, nah, dikasih X lagi. Oke, yang ketiga 8 dengan 9, 8 juga, tapi dia 9. Sama. Kalau sama gimana, Miss? Ya tetap dikasih X lagi. Nah, dikasih X lagi di situ. Nomor 4, 7 dengan 7. Nomor 4, 7 X-nya ininya 7, berarti di sini. Nah, 5, 9 dengan 8. 9 naik X 9, Y-nya 8. Ini Y-nya 8. Berarti dia di sini. Oke. Nomor 6. X-nya 8, Y-nya 7. X-nya 8, Y-nya 7. Nih. Naik dia di sini. Di sini dia. Nah. Oke. X-nya 8, Y-nya 7. Sama, nomor 7 pun begitu. Jadi sininya 2. 2 lagi. Nomor 8-nya ini X8, Y9. 8 9 di atas. Nah, berarti ini sudah 3 di sininya. X-nya ada 3. Nomor 9, 6 dengan 6. X-nya 6, Y-nya 6. Naik sampai di sini. Sekarang nomor 10, 7 dengan 7. 7 dengan 7. Nah, berarti ada temannya di sini. Terakhir, 8 dengan 8. X 8, Y 8. Dia di sini. Tarik nih, sini. Nah, ini hasilnya. Caranya gimana? Mau lihat apakah ada relationship atau tidak ada relationship. Oke? Hasilnya jadi kayak begini, guys. Scatter plot itu begini ya. Ini Y, ini X. Oke? Ini Y, ini X. Ini Y, ini X. Nah, kalau misalnya
titik-titiknya itu yang XX-nya tadi ya, modelnya tuh kayak gini. Ada yang kayak begini ya. For example, ada yang kayak begini. Ada yang seperti ini. Nah, ada perbedaannya, oke? Jadi, kalau hasil dari scatter plot kalian itu kayak begini, dari ini ke sana, ya. Jadi dia ke atas, ke sana. Ini namanya positive. Positive relationship, bukan long distance relationship. Ya, oke. And then kalau dia, jadi kalau X-nya dengan Y-nya tuh ke atas gitu ya, zoom gitu, itu jadinya positif. Tapi kalau Y dengan X-nya itu dia turun ke bawah kayak gini, mudung ke bawah gitu ya. Jadi kayak gini dia, telurnya tuh ke bawah. Ini namanya hasilnya adalah negatif. Negative relationship. Ya. Sekarang kalau hasil dari scatter plot kalian itu ya kayak telur ayam gitu ya, cuma lingkaran tok di tengah, tidak ke sana, tidak ke sini ya, tidak naik, tidak turun, tapi hanya stuck di tengah seperti ini. Jadi dia hanya seperti ini aja. Itu namanya hasilnya no relationship. Jadi tidak ada hubungan. Nah, sekarang dari nilai yang di sini ya, data yang di sini, datanya resultnya itu kayak gimana? Nah, resultnya itu menunjukkan dia ke, kalau kita bikin lingkarannya ke atas seperti yang ini. Jadi positive relationship. Jadi kesimpulannya, there is a positive relationship between X and Y, ya, because the point is in the scatter plot, ya. The scatter plot rise from left to right. Dia naik, menanjak ke atas. Jadi dia ada hubungannya positif. Nah, ini dia. Ini yang tadi contoh dari correlation between English vocabulary students ya dengan composition achievement of the first student in the first semester. Nah, ini contohnya. Nah, dan Miss kalau di dalam perhitungan kita boleh nggak kita pakai kalkulator yang kayak gini? Boleh ya, pakai kalkulator. Nih, pakai kalkulator. Oh, salah. Remote TV. Sorry. Ini remote TV guys. Ini kalkulator. Oke, ini kalkulator. Jadi pakai kalkulator. Jangan pakai cakaran, karena kalau mau pakai cakaran kalian menghitungnya akan sangat lama. Oke? Nah, jadi ini adalah rumus yang dipelajari. Jadi kalau kita belajar 3 ya. Yang dasarnya itu baru ada three-phase formula, baru correlation formula. Oke, ini formulanya. Oke. Thank you for watching.